Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada materi manajemen rantai pasok. Kali ini akan membahas mengenai manajemen strategi lead time. Materi yang di dalamnya ini akan menjelaskan mengenai penjelasan lead time, faktor-faktor penyebab, lalu konsep lead time seperti apa, pipeline manajemen, lead time pemasaran barang, mulai dari komponen-komponen dari lead time pemesanan barang, lalu cara mengelola lead time, mengoptimalkan lead time, sampai kesenjangan lead time dengan tujuan utama itu seperti apa. Oke, kita bahas yang pertama mengenai kompetisi dalam waktu. Waktu merupakan salah satu inti dari masalah logistik. Bagi pelanggan, waktu adalah layanan yang dibutuhkan, sedangkan bagi penjual, waktu adalah biaya, sehingga waktu merupakan faktor kompetisi yang penting. Kompetisi perusahaan besar berkisar dalam tiga elemen: harga, mutu, layanan, dan waktu termasuk dalam elemen layanan. Dan menurut pepatah, waktu adalah uang, sehingga waktu ini merupakan faktor yang penting gitu ya. Nah, faktor yang menyebabkan waktu menjadi sangat penting yaitu siklus hidup yang pendek, kedua dorongan pelanggan untuk mengurangi persediaan, lalu yang ketiga pasar yang berubah-ubah. Kita bahas mengenai siklus hidup produk. Siklus hidup produk merupakan pola penjualan barang dari sejak pertama kali diluncurkan sampai produk itu turun ya. Tahap dalam siklus hidup produk yang pertama adalah tahap pengenalan. Tahap ini di mana produk baru diperkenalkan ke pasar. Jadi pada tahap ini perusahaan harus melakukan banyak kegiatan untuk memperkenalkan produk kepada konsumen, seperti melakukan program promosi, membangun brand awareness. Pada tahap ini penjualan produk biasanya masih rendah dan perusahaan masih belum memperoleh keuntungan. Lalu tahap kedua, tahap pengembangan. Setelah melewati tahap pengenalan produk, produk akan masuk ke tahap growth. Pada tahap ini permintaan dan penjualan produk mulai meningkat. Perusahaan perlu menyesuaikan produksi untuk memenuhi permintaan konsumen yang semakin meningkat. Lalu yang ketiga, tahap pematangan. Tahap ini di mana produk telah mencapai puncak. Penjualan produk mulai melambat, persaingan semakin ketat, dan perusahaan harus berusaha untuk mempertahankan posisi produk di pasar. Lalu yang keempat, ada tahap kejenuhan. Penjualan mulai menurun dan pasar jadi jenuh. Di sini perusahaan perlu inovasi barang baru untuk menarik konsumennya kembali. Lalu yang kelima, yang terakhir, tahap penurunan. Pada tahap ini penjualan produk mulai menurun secara signifikan. Perusahaan harus mempertimbangkan apakah masih layak untuk mempertahankan produk di pasar atau perusahaan bisa melakukan beberapa tindakan seperti mengurangi biaya produksi, melakukan promosi, atau menarik produk yang lama dan membuat produk baru gitu. Lalu pengurangan persediaan barang. Pengurangan persediaan barang salah satu gejala yang menonjol saat ini. Itu pengurangan inventory di berbagai perusahaan, baik bahan baku, bahan penolong, bahan setengah jadi, sampai bahan jadi. Hal ini terjadi karena banyaknya kapital yang terkunci dalam persediaan tersebut. Nah, tujuannya adalah mengurangi biaya penyediaan inventory ya. Jadi
Layanan dapat ditingkatkan dan biaya dapat dikurangi dengan menekan waktu dalam supply chain. Selanjutnya, mengenai pasar yang berubah-ubah. Permasalahan dalam perusahaan besar adalah ketidakakuratan dalam ramalan. Hal ini bisa terjadi karena pasar yang selalu berubah-ubah. Maka cara yang paling tepat mengurangi kekurangan keakuratan adalah dengan memperpendek lead time. Oke, selanjutnya kita akan membahas konsep lead time. Konsep lead time ini bagi menjadi dua sudut pandang. Dilihat dari sisi customer, lead time merupakan rentang waktu yang dibutuhkan dari saat pemesan barang sampai barang diterima, atau disebut order to delivery. Lalu dari sudut pandang supplier, lead time merupakan rentang waktu yang dibutuhkan untuk merubah dari penerimaan pesanan sampai menerima uang cash, atau disebut cash to cash cycle. Oke, kita bahas yang order to delivery cycle. Komponen yang termasuk dalam kegiatan ini yaitu proses pemesanan pelanggan, proses pencatatan pesanan, proses pemesanan, proses pembuatan atau penyiapan barang, proses pengangkutan sampai pesanan diterima pelanggan. Yang kedua, cash to cash cycle ya, dari sisi supplier. Kepentingan terbesar perusahaan adalah bagaimana mengkonversikan pesanan menjadi uang. Namun, tidak hanya lead time dari proses order ke proses penerimaan uang saja yang penting, namun dimulai dari proses pembelian bahan baku hingga menjadi uang penjualan. Proses yang panjang ini disebut proses pipeline gitu ya. Nah, proses ini terdiri dari proses yang memakan waktu gitu ya. Seperti pembelian bahan baku, penyiapan bahan baku, produksi barang setengah jadi, penyimpanan barang setengah jadi, produksi barang setengah jadi, penyimpanan barang jadi, sampai ke penyimpanan untuk distribusi gitu ya. Lalu kita akan membahas manajemen pipeline. Manajemen pipeline merupakan suatu proses di mana lead time pembuatan barang dikaitkan dengan lead time pengadaan barang sedemikian rupa untuk memenuhi permintaan pasar. Tujuannya yaitu biaya yang lebih rendah, mutu lebih tinggi, lebih fleksibel, lalu waktu tanggap yang lebih cepat. Manajemen pipeline seringkali dalam rangkaian supply chain ditemui banyak kegiatan yang justru menimbulkan biaya tambah daripada menciptakan nilai tambah. Misal, pengangkutan barang dari truk ke gudang, memindahkan barang dari tempat penerimaan ke rak gudang, penyimpanan di gudang sampai mengeluarkan barang dari gudang. Nah, kegiatan yang memberikan nilai tambah adalah segala kegiatan yang menyebabkan barang bersangkutan mudah terjual. Banyak perusahaan yang menemukan bahwa hanya 10% dari kegiatannya yang menimbulkan nilai tambah, sedangkan 90% lainnya hanya menambah biaya. Nah, sekarang tugas manajemen pipeline adalah memperbaiki perbandingan antara nilai tambah yang menghasilkan nilai tambah dengan non-value add activity, aktivitas yang tidak menghasilkan nilai tambah gitu ya, yang sangat bertimpang gitu ya. Lalu lead time pemesanan barang. Lead time pemesanan barang, misal MRO, Maintenance Repair Operation. Nah, hal ini merupakan rentang yang diperlukan untuk memesan barang dari sejak menerima pesanan untuk membeli sampai barang tiba di gudang pembeli gitu. Nah, bagaimana cara mengelola lead time? Mengelola lead time dapat dilakukan
dengan membagi elemen lead time menjadi pertama, elemen yang memberikan cukup nilai tambah. Lalu yang kedua, elemen yang kurang memberikan nilai tambah. Lalu yang ketiga, elemen yang tidak memberikan nilai tambah. Kita bahas yang elemen yang memberikan nilai tambah. Antara lain, yaitu waktu yang diperlukan untuk negosiasi harga, negosiasi tarif angkutan, waktu untuk memproduksi barang, waktu pengangkutan dari gudang penjual ke pelabuhan, waktu pengapalan dari pelabuhan muat ke pelabuhan tujuan, lalu pengangkutan dari pelabuhan tujuan ke gudang pembeli. Nah, itu merupakan elemen yang memberikan nilai tambah. Lalu, elemen yang kurang memberikan nilai tambah, seperti waktu menganalisis penawaran penjual, penyiapan kontrak pembelian, pengepakan di gudang penjual, waktu muat barang di pelabuhan muat, mencari pengusaha pengangkut, waktu pembongkaran barang di pelabuhan bongkar, sampai waktu pembongkaran peti di gudang penerimaan. Nah, itu elemen yang kurang memberikan nilai tambah. Lalu, elemen yang tidak memberikan nilai tambah seperti waktu mencari sumber pembelian, waktu mencari alat pengangkut, waktu menunggu di gudang agen, waktu menunggu di gudang pelabuhan bongkar. Sekarang, bagaimana mengoptimalkan lead time? Mengoptimalkan lead time melalui strategi dengan mengurangi waktu yang digunakan setiap elemen yang tidak memberikan nilai tambah. Seperti supplier partnership, yaitu mengurangi waktu pencarian sumber pembelian, negosiasi harga, pembuatan kontrak, pembuatan letter of credit, sampai pembuatan atau penyimpanan barang. Lalu ada kontrak pembelian jangka panjang, kontrak jangka panjang dengan ekspedisi, komunikasi intent dengan supplier dan ekspedisi. Oke. Ini cara untuk mengoptimalkan lead time ya. Salah satunya mengurangi waktu yang digunakan setiap elemen yang tidak memberikan nilai tambah dengan salah satunya ini ya. Nah, lalu strategi untuk mengoptimalkan lead time selanjutnya itu merubah cara kegiatan yang sebelumnya berurutan menjadi simultan. Seperti penjanjian dengan supplier. Tanpa penandatangan kontrak pembelian tetapi cukup confirm gitu ya, atau commit letter of intent. Lalu persiapan dan penyelesaian dokumen bea masuk dilakukan selama pengapalan barang sehingga tidak memerlukan waktu ekstra. Lalu mengurangi atau menghilangkan waktu penyimpanan di gudang pelabuhan. Nah, sekarang kesenjangan lead time dengan tujuan utama yaitu masalah besar yang dihadapi seperti waktu yang dibutuhkan untuk pengadaan barang, membuat barang jadi dan siap dijual ke pelanggan. Selalu lebih lama daripada kesediaan pelanggan untuk menunggu. Masalah utamanya adalah tersedianya barang saat diperlukan dan kesediaan pelanggan untuk menunggu jika terpaksa. Nah, pengendalian lead time pengadaan barang dibatasi oleh keterbatasan sumber yang andal, keterbatasan peraturan, deviasi lead time yang besar, deviasi permintaan yang besar, forecast yang kurang akurat, sampai budaya perusahaan. Lalu selanjutnya, cara peningkatan pelayanan kepada pelanggan dengan menggunakan persediaan pengaman atau safety stock, lalu melakukan stock replenishment secara tepat waktu, melakukan forecasting dengan lebih baik, menentukan service level secara sadar dan terencana, menerapkan strategi pembelian yang menunjang. Nah, itu materi mengenai manajemen strategi lead time. Oke.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.